Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam-salam yang bermakna baik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan teori kelompok dalam organisasi, di mana meliputi komunikasi, kekuasaan, konflik, dan juga pengambilan keputusan. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ahmad Badar Jaya Kusuma, yang kedua ada Gozi Faiz Febriano, yang ketiga ada Eko Wahyu Ihsan Setiawan, yang keempat ada Ricky Wulan Purnamasari, dan yang terakhir ada Tesalonika. Oke, jadi materi yang pertama mengenai komunikasi. Next, selanjutnya ada pembahasan. Di sini ada definisi komunikasi. Komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi, sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi biasanya ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi ke bawah, yang kedua komunikasi ke atas, yang ketiga komunikasi horizontal, dan yang keempat ada komunikasi diagonal. Next slide. Nah, selanjutnya ada beberapa unsur dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama ada pengirim atau sumber atau source, adalah orang yang punya ide, gagasan, maksud untuk mengadakan komunikasi. Yang kedua ada penyandian atau encoding, yaitu setelah adanya komunikator harus ada penyandian yang menerjemahkan gagasan komunikator serangkaian tanda yang sistematis menjadi bahasa yang mengungkapkan tujuan komunikator. Dan yang ketiga ada message atau pesan, adalah informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Oke, next. Nah, di sini ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Setiap anggota organisasi berharap mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua ada fungsi regulatif, yaitu fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Kekuasaan dan kewenangan tidak selalu menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan dalam mengatur suatu organisasi. Oleh karenanya, para pemimpin lebih cenderung mengajak anggotanya daripada memberi perintah. Dan yang terakhir ada fungsi integratif. Semua organisasi memfasilitasi saluran komunikasi yang membuat para anggota mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, next slide. Di sini ada konsep komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses. Konsep proses merupakan sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antara anggota. Yang kedua ada pesan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, yaitu komunikasi organisasi adalah proses bertukar dan menerima pesan. Yang ketiga ada jaringan. Organisasi merupakan jaringan di dalamnya ada individu yang membentuk jaringan-jaringan tersebut, baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang keempat ada keadaan saling tergantung. Hal ini sudah menjadi sifat organisasi sebagai mutu, sistem terbuka. Yang kelima ada hubungan. Organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi ini beberapa bagiannya dijalankan oleh manusia bergantung kepada hubungan di antara manusia-manusia itu sebagai anggotanya. Yang keenam ada lingkungan, adalah semua totalitas baik fisik maupun sosial yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem yang disebut organisasi. Dan yang terakhir ada ketidakpastian. Dalam komunikasi organisasi, posisi ketidakpastian di sini adalah untuk memenuhi kesediaan informasi yang tersedia juga informasi yang diharapkan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya adalah aspek-aspek komunikasi organisasi. Yang pertama, kualitas media informasi. Kedua, aksesibilitas informasi. Ketiga, penyebaran informasi. 4, beban informasi. Kelima, ketetapan informasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Contohnya adalah buletin, pengingat rutin, laporan, rapat staf, dan lain-lain. Kedua, struktur otoritas. Ketiga, spesialisasi profesionalisme. Keempat, kepemilikan informasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ini berarti bahwa komunikasi diteruskan dari bawah ke bawah, dari bos ke bawahan dan dari bawahan ke bos secara timbal balik. Kedua, komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi horizontal antara rekan kerja, dan bentuk komunikasi horizontal ini biasanya dilakukan secara informal. Dan ketiga, komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini juga
biasa disebut sebagai komunikasi silang, beralih dari satu orang ke orang lain dalam posisi yang berbeda, dalam artian satu bagian tidak berada pada jalur struktural lainnya. Selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan organisasi. Ada 3 hambatan organisasi, yaitu tingkatan hierarkis seiring dengan tumbuhnya organisasi, 2 berkembangnya strukturnya, 3 akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi karena berita harus melalui tingkatan tambahan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tujuannya dan cenderung kurang tepat. Kedua, hambatan antar pribadi. Manajer selalu harus menghadapi kemungkinan bahwa berita yang mereka kirim akan berubah dan terdistorsi, bahkan jika tak ada hambatan organisasi untuk komunikasi. Banyak kesalahan komunikasi yang disebabkan bukan oleh faktor organisasi, melainkan oleh masalah ketidaksempurnaan manusia dan bahasa. Manajer harus memperhatikan hambatan interpersonal pribadi, seperti perseptif selektif, status atau posisi komunikator, pertahanan diri, pendengaran yang buruk, dan penggunaan bahasa yang tidak tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai kekuasaan. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari kekuasaan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah tipe-tipe, dan yang keempat adalah sumber-sumber dari kekuasaan. Baik, yang pertama itu adalah penjelasan dari pengertian kekuasaan. Pada tahun 2008, Roy mendefinisikan kekuasaan adalah kemampuan dalam mendapatkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan, atau kemampuan untuk membuat hal-hal dengan cara yang diinginkan oleh yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya adalah karakter kekuasaan. Verhoeven menyebutkan beberapa karakter kekuasaan, diantaranya itu yang pertama adalah kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan aja. Yang kedua, kekuasaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas karena diukur dan diperbandingkan dengan situasi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan ketergantungan karena terdapat kebebasan atau faktor ketergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Dan yang kelima, kekuasaan adalah gagasan yang bertindak atau bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Dan yang keenam, kekuasaan ditentukan oleh hasil-hasil dari kekuasaan yang kita miliki. Dan yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional karena taktik kekuasaan tertentu akan efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang terakhir, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Organisasi harus bisa menggunakan kekuasaan. Selanjutnya adalah mengenai tipe-tipe kekuasaan. Ada 5 tipe kekuasaan. Tipe yang pertama adalah reward power. Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Tipe yang kedua adalah coercive power. Tipe kekuasaan ini bersifat paksaan yang lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Tipe yang ketiga itu adalah referent power. Tipe kekuasaan ini berdasarkan pada hubungan kesukaan yang mengidentifikasikan orang lain berdasarkan kualitas atau sesuai dengan persyaratan yang sudah diinginkannya. Dan yang keempat adalah expert power. Kekuasaan ini berdasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh seseorang dan berfokus pada keyakinan bahwa seseorang yang punya kekuasaan pasti memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Dan tipe yang terakhir adalah legitimate power. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang sebenarnya. Ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Ada 2 sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama adalah kewenangan formal dan kekuasaan pribadi. Kewenangan formal adalah kewenangan yang mengacu pada hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang yang berkaitan dengan kedudukannya atau sistem sosial. Kewenangan formal ini terdiri dari beberapa kontrol sistem sosial. Yang pertama adalah kontrol terhadap sumber daya dan imbalan. Artinya, semakin tinggi posisi seseorang dalam organisasi, maka banyaklah kontrol yang didapatkan seseorang tersebut dalam sumber daya yang terbatas. Yang kedua adalah kontrol terhadap hukuman, yang merupakan kapasitas untuk mencegah seseorang memperoleh imbalan. Yang ketiga adalah kontrol terhadap informasi. Hal ini menyangkut pada akses informasi penting maupun kontrol terhadap distribusinya kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah kontrol ekologis, yang menyangkut kontrol terhadap lingkungan fisik, teknologi, dan metode perorganisasian pekerjaan.
Selanjutnya adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi menjelaskan bahwa kelompok sumber kekuasaan dilihat berdasarkan kedudukan seseorang yang memiliki pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu. Ada beberapa pengaruh potensial. Yang pertama adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian bersumber dari keahlian dalam memecahkan masalah atau tugas-tugas penting. Semakin orang lain bergantung pada keahlian seseorang, maka semakin bertambah kekuasaan keahlian orang tersebut. Yang kedua adalah kekuasaan kesetiaan. Kekuasaan kesetiaan merupakan potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi permintaan orang tersebut. Hal ini berkaitan dengan keterampilan interaksi antar pribadi seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi, dan empati. Dan yang ketiga adalah kekuasaan karisma. Hal ini bersifat bawaan dari seseorang yang mencakup penampilan, karakter, dan kepribadian yang mampu mempengaruhi orang lain untuk tujuan bersama. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konflik. Definisi dari konflik. Konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menentang dengan ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Berdasarkan sifatnya, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan juga konflik konstruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Sedangkan konflik konstruktif diartikan sebagai konflik yang bersifat fungsional, di mana konflik ini tuh muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Sedangkan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama konflik vertikal. Konflik vertikal diartikan sebagai konflik yang ada antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Yang kedua ada konflik horizontal. Konflik ini terjadi karena antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Dan yang terakhir konflik diagonal. Konflik ini terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang dapat membuat kericuhan di dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya konflik. Pertama, karena perbedaan pendirian dan keyakinan. Perbedaan pendirian dan keyakinan dalam konflik seperti ini terjadi berupa bentrokan-bentrokan pendirian dan masing-masing pihak berusaha untuk membinasakan atau menghentikan lawannya. Konflik ini bersifat membinasakan, artinya dalam bentuk permusuhan simbolis atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui, sehingga pada hakikatnya konflik ini sangat berbahaya jika terjadi di dalam kelompok. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi juga bisa konflik antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan juga pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, yaitu mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda. Kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana-prasarana yang mereka ingin capai. Selanjutnya ada dampak adanya konflik. Ada dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatifnya yaitu pertama, hancurnya kesatuan kelompok. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian dari individu. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma yang sudah ada dalam masyarakat. Sedangkan dampak positifnya yaitu yang pertama, bertambahnya solidaritas internal dan juga rasa in-group suatu kelompok. Yang kedua, konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat untuk yang semula jadi pasif menjadi kembali aktif. Lalu ada akibat dari konflik. Akibat dari konflik ada akibat positif dan juga akibat negatif. Akibat positifnya yaitu yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan juga lebih harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur mekanisme yang terjadi dalam organisasi. Selanjutnya, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, lalu memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat di dalam kelompok. Sedangkan akibat negatifnya yaitu yang pertama, menghambat komunikasi, yang kedua, mengganggu kerjasama atau teamwork, yang ketiga, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi,
Yang keempat, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir, individu atau personil akan mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, dan juga dapat membuat individu menjadi apatis. Selanjutnya yaitu upaya dalam mengatasi konflik. Upaya dalam mengatasi konflik terdiri dari 4, yaitu yang pertama konsiliasi atau conciliation. Upaya ini berupa pengendalian melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan yang mereka tentangkan. Yang kedua yaitu arbitrasi. Arbitrasi merupakan upaya pengambilan keputusan yang mengikat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya, keputusan seorang hakim harus ditaati, karena apabila salah satu dari pihak tidak menerima keputusan tersebut, maka individu yang bertentangan tersebut harus naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mediasi atau mediation. Bentuk pengadilan ini tuh dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberi nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan mereka. Yang terakhir yaitu perwasitan. Upaya dalam mengatasi konflik melalui perwasitan dilakukan jika kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu mengenai upaya penyelesaian konflik yang terjadi di antara mereka. Baik, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dengan menganalisis beberapa pilihan alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengambilan keputusan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan merupakan tugas dan fungsi yang diemban seseorang dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah masalah. Pengambilan keputusan yang dilakukan pun akan disesuaikan dengan karakter masalahnya. Yang ketiga, situasi. Seorang pengambil keputusan harus jeli membaca situasi yang sedang terjadi karena masalah timbul dari situasi yang sedang terjadi. Yang keempat, kondisi. Kondisi memberikan daya mempengaruhi yang besar terhadap kemampuan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, tujuan. Tujuan dapat mengarahkan seseorang dalam mengambil keputusan, sehingga pengambil keputusan berusaha semaksimal mungkin agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Selanjutnya, tahapan pengambilan keputusan. Herbert Simon telah mengkonseptualisasikan 3 tahapan yang harus dilalui untuk proses pengambilan keputusan. Yang pertama, aktivitas intelijensi. Simon mendeskripsikan tahap awal ini sebagai analisis kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua, aktivitas desain. Pada tahap kedua, terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Yang ketiga, aktivitas memilih. Tahap ketiga ini memilih alternatif terbaik sebagai keputusan yang akan diimplementasikan dalam tindakan nyata. Selanjutnya terdapat model-model pengambilan keputusan. Allison dalam Latifa 2010 telah membuat suatu kajian secara komprehensif tentang dasar logika atau analitik yang kemudian menjadi dasar dalam menganalisis model pengambilan keputusan, yaitu 3 model Allison. Model yang pertama yaitu model rasional. Dalam model rasional, keputusan hasil dari proses yang rasional adalah adanya pemaparan tentang unit analisis dan apa yang menjadi pedoman perilaku. Selain itu, sebuah keputusan haruslah memiliki tujuan. Yang kedua, model proses organisasi. Dalam proses model organisasi ada perbedaan antara pengambil keputusan individu dengan organisasi. Proses pengambilan keputusan dapat berbeda karena dalam situasi organisasi tidak ada tujuan yang tunggal dengan urutan preferensi yang disepakati. Dan model yang ketiga yaitu model perundingan politik. Dalam model perundingan politik menyebutkan bahwa individu, kelompok, organisasi, bahkan suatu negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dilindungi. Keputusan yang dibuat merupakan sebuah konsensus di antara para partisipasi, sehingga keputusan tersebut lebih merupakan tawar-menawar secara politik, bukan berdasar atas keputusan rasional yang dibuat untuk mencapai tujuan yang paling utama. Kemudian yang terakhir, terdapat teknik pengambilan keputusan. Dalam buku Kanyago 2017 disebutkan bahwa terdapat 3 teknik pengambilan keputusan. Pertama yaitu teknik partisipatif. Teknik partisipasi sebagai suatu teknik berarti bahwa individu atau kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, teknik Delphi.
Teknik DLP merupakan suatu metode yang dilakukan dengan membentuk suatu kelompok atau komunikasi grup yang terdiri dari para ahli untuk membahas suatu permasalahan. Yang ketiga, teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal atau NGT merupakan teknik pengambilan keputusan diskusi kelompok yang dapat digunakan pada seluruh proses penilaian risiko. Teknik ini dapat mengatasi situasi di mana terdapat peserta diskusi yang lebih dominan dibanding peserta yang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.